kekasihku, dengan segenap cintamu, tatalah aku kasihku, dengan segenap cintamu. Gambarlah naga mungil di kedua payudaraku. Sungguh, aku tak suka dengan gambar kupu-kupu ataupun bunga. Keduanya tidak menggambarkan jiwaku yang liar ini. Ayolah, kasihku, tatolah tubuhku. Apa? Pencemaran darah? Hepatitis B? Jangan takuti aku dengan penyakit seperti itu. Ayolah, kasihku, tatolah tubuhku ini. Tatolah tubuhku ini dengan nagamu. Naga yang jantan dan menggairahkan itu. Tatolah tubuhku dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Aku yakin ini bukan saja Saini KM. Tatolah jiwaku yang liar dan lapar ini dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan, semakin dihayati, puisi ini semakin menggelorakan gairah terpendam. Gairah yang sudah bertahun-tahun lenyap dari dadaku. Benar, bertahun-tahun sudah aku menjadi tawanan yang tidak jelas bentuk dan rupanya. Masih teringat jelas dalam pikiranku ketika aku akan dimangsa oleh orang-orang berhati Nero. Tidak, jangan, hentikan. Di tengah-tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan. Tidak, jangan, hentikan, hentikan, jangan. Apakah hukum masih berpihak pada orang-orang sepertiku? Atau malah dibuang ke tong sampah untuk kemudian dilenyapkan bersama guyuran bensin? Orang-orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasibku. Tapi kenyataannya hingga saat ini pemerkosa itu tidak dapat ditemukan batang hidungnya. Dan juga pembunuh gelap yang membunuh mahasiswa. Juga kekasihku. 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 Malangnya nasibmu. Semua itu tidak bisa kulupakan begitu saja dari memoriku. Ya Tuhan, aku serahkan kepadamu.
Kini, setiap malam tiba, aku selalu rindukan kekasihku berada di sisiku. Tak hanya untuk membelai rambutku, tetapi juga untuk memeluk diriku. Kekasihku, 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 kekasihku. Di mana kekasihku? Orang-orang bilang tubuhnya hangus terbakar oleh api. Entah apa kesalahannya. Dia bahkan tak mirip dengan Intel. Apalagi provokator dari pihak lawan. Ini tidak mungkin terjadi. Kasihku, dia hanyalah seorang buruh yang bekerja serabutan. Dia memang seorang lulusan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Sayangnya, ia tak punya koneksi atau bahkan uang jutaan rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang berkuasa di negeri ini, di hadapannya benar-benar telah menjelma menjadi seekor naga yang lapar dan melahap apa saja. Mengapa orang yang jelas-jelas sudah menghancurkan bangsa dan negeri ini masih bisa ongkang-ongkang kaki, bahkan bebas dari tuntutan hukum? Bahkan banyak dari mereka yang berani mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Suara apa itu? 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 Ya Tuhan, apa yang terjadi pada bangunan bertingkat itu? Jika yang kudengar memang benar suara bom, mengapa seringkali terdengar suara bom di negeri ini? Tangki nyata berisi air mata saat ini tak hanya bedah di Aceh, Ambon, Bali, Jakarta, dan peta tak terduga lainnya, tetapi juga bedah di dalam diriku. Aku masih ingat betul bagaimana ucapan seorang pria yang menghinakanku disuarakan dengan suara yang keras dan penuh kebencian. Perempuan, kau tak hanya enak dipandang, tapi kau juga enak ditunggangi. Kau tidak lebih dari akar malapetaka di bumi ini. Kaulah yang menyebabkan kejatuhan Adam dari tanah sorga. Dan sekarang aku menderita karena harus menanggung semua siksa ini.
demi rasa lapar dan haus sirna dari tubuhku. Ayo, buka bajumu sekarang. Ayo, buka. Tidak, jangan. Jangan buka bajuku. Jangan, tidak. Jangan. Rasa sakit itu tak hanya bersumber pada pangkal paha, tetapi seluruh tubuhku, jiwaku, dan bahkan nyawaku tak mampu menanggungnya. Engkau benar, cintaku. Kita terlahir sebagai sebuah dongengan. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam, lebih hitam dari aspal jalanan. Di saat-saat seperti ini, aku teringat saat terakhir kali kau berucap untuk terakhir kalinya, sebelum kau benar-benar meninggalkanku. Aku merindu padamu. Tak banyak yang kita lakukan pada saat itu. Kita hanya saling memandang dan berpelukan. Setelah kau ucap kata-kata itu, kata-kata cinta yang sangat memabukkan itu, kita telah koyak oleh harapan purba. Kekayaan adalah kemiskinan kita, adalah rumah yang lembab oleh air mata. Kita hanya pantas jadi dongengan. Kita hanya pantas jadi dongengan. Sungguh, setiap jiwaku merindu pada cahaya matahari. Malam ini terasa beku, bagai es di kulkas waktu. Maut. Permainan apa lagi yang kelak kau mainkan dalam konser kematianku? Sedang Tuhan susah dijangkau dalam keluh kesah kegelapanku. Jam berapa ini? Ya Tuhan, waktu berlalu begitu cepat, tetapi hidupku tidak juga berubah. Jika ini memang harus kuhadapi dengan tangan dan kaki yang berdarah-darah, maka akan kuhadapi dengan kesabaran yang penuh. Ya Tuhan, jika ini adalah siksa darimu sebagai balasan di kehidupan akhiratku nanti, semoga aku mendapatkan yang lebih baik daripada yang aku alami hari ini.